Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus corona, maka di video kali ini juga kami akan memberikan edukasi mengenai virus corona. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Dan yang akhirnya virus tersebut menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia. Berikutnya teman-teman saya akan menjelaskan apa gejala dan apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan apa yang dilakukan saat di rumah saja. Hai, perkenalkan nama saya Mega Desta Olivia. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang penyebab dan gejala-gejala COVID-19. Dalam laman republik.co.id menyebutkan bahwa penyakit COVID atau corona adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernafasan dan bisa menular dari satu orang ke orang lain. Lalu dilanjutkan, penyakit infeksi di saluran nafas ini memang berpotensi menular lebih cepat karena kita semua bernafas dan kumannya akan disemburkan lewat percikan saat kita bernafas, apalagi batuk atau bersin. Oh, jadi penyebab penularannya yaitu karena percikan dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Namun ada beberapa berita saat pertama muncul bahwa coronavirus ini disebabkan dari penularan hewan ke manusia lalu berlanjut ke manusia. Karena ini disebabkan dari percikan, maka apapun yang terpercik seperti meja, kursi, dan benda-benda lain di sekitar kita, dan apapun itu yang terpercik, lalu kita memegangnya, lalu kita mengusap mata, hidung, atau mulut, itu akan menyebabkan kita tertular oleh COVID-19. Karena di sini juga disebutkan bahwa COVID akan lebih mudah menular lewat mukosa. Mukosa ini adalah jaringan permukaan dalam tubuh di mata, hidung, dan mulut. Lalu selanjutnya kita akan mengulas tentang gejala COVID-19. Pada laman kompas.com 16 April 2020 menyebutkan ada 10 gejala dari COVID-19 ini, yaitu yang pertama, nafas pendek. Sesak napas umumnya muncul sebagai tanda penyakit mencapai tahap serius. Jadi, nafas pendek ini udah ke tahap serius ya. Selanjutnya demam. Demam merupakan salah satu tanda kunci dari COVID-19. Jika sudah sesak, sudah demam, hati-hati. Di sini juga dijelaskan salah satu gejala demam yang paling umum adalah suhu tubuh Anda naik di sore dan menjelang petang. Itu adalah cara umum virus menghasilkan demam. Jelas Kempner. Jadi demamnya itu berlangsung pada sore menjelang petang. Karena di situ virus menyebabkan demam itu pada saat itu. Yang ketiga adalah batuk kering. Kalau menurut batuk biasa seringkali terjadi secara tiba-tiba dan penderita akan sembuh dalam waktu singkat. Batuk yang terjadi pada orang penderita flu akan disertai dengan pilek dan bersin-bersin. Batuk gejala COVID-19, batuk kering yang terjadi terus-menerus. Yang kedua, batuk kering tidak berdahak. Oh, jadi di sini bedanya adalah kalau batuk biasa itu
terjadinya tiba-tiba dan relatif singkat, lalu atau terjadi pada orang yang menderita flu atau pilek. Sedangkan yang batuk COVID ini, batuknya itu terjadi terus-menerus. Selain batuk, sesak nafas, dan demam, gejalanya adalah menggigil dan tubuh merasa sakit. Yang kelima adalah tanda-tanda darurat, yaitu tubuh tidak dapat dibangunkan dari posisi terbaring atau hilang respon. Ini yang keenam adalah masalah pencernaan. Yang ketujuh adalah mata merah. Penelitian di Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara lain menunjukkan sekitar 1 hingga 3 pasien penderita COVID-19 juga mengalami gejala konjungtivitas atau mata merah muda. Yang kedelapan, kehilangan bau dan rasa. Jadi kalau orang yang terinfeksi dari COVID-19 itu, dia kehilangan bau dan rasa. Jadi kalau saat makan, kita tidak merasakan asin, pahit. Yang kesembilan, kelelahan. Orang yang mengalami kelelahan ekstrim bisa menjadi tanda awal virus corona 19. Yang ke-10 adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung bersumbat. Laporan WHO juga menemukan hampir 14 pasien dari hampir 6.000 pasien COVID-19 di Cina mengalami gejala sakit kepala dan sakit tenggorokan. Jadi kalau orang yang terinfeksi oleh COVID-19 ini, itu mengalami sakit tenggorokan, sakit kepala, dan hidungnya tersumbat. Jadi kayak pilek gitu ya. Baik, penuturan dari saya tentang gejala dan penyebab coronavirus 19. Jika ada kesalahan, saya mohon. Halo, saya Tamara Fitriani, NPM 1911090273. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah penyebaran COVID-19. Pertama, sering mencuci tangan dengan durasi 20 detik dengan menggunakan sabun dan air yang bersih yang mengalir. Kedua, hindari menyentuh wajah sebab virus corona dapat masuk ke dalam tubuh melalui wajah seperti hidung, mulut, dan mata. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter saat di tempat umum dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain dapat menghindari penyebaran COVID-19. Keempat, hindari interaksi secara langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Kelima, memakai masker. Memakai masker saat keluar rumah atau saat tubuh kurang sehat, sebab virus corona dapat masuk melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan kulit. Yang terakhir, meningkatkan imun tubuh dengan cara melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayuran. Kenalkan, nama saya Lena Febiola Lovita, NPM 1911090088, kelas Fisika 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara cuci tangan yang baik dan benar. Langkah yang pertama yaitu lepaskan perhiasan, ambil sabun dan basahi dengan air. Yang kedua, gosok dan usapkan telapak tangan secara sirkular sebanyak 4 kali. Yang ketiga, gosok punggung tangan dari atas ke bawah sebanyak 4 kali. Lakukan secara bergantian. Yang keempat, gosok sela-sela jari, gerakkan dari depan ke belakang sebanyak 4 kali. Yang kelima, gosok jari sambil mengunci, gerakan dari depan ke belakang sebanyak 4 kali. Yang keenam, gosok jempol posisi memutar dari atas ke bawah sebanyak 4 kali. Lakukan secara bergantian. Yang ketujuh, gosok ujung jari di atas telapak tangan, gerakan memutar sebanyak 4 kali. Lakukan secara bergantian. Yang kedelapan, bilas tangan hingga bersih. Yang kesembilan, keringkan tangan dengan kain bersih. Yang terakhir, tangan sudah bersih setelah dicuci. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Dengan belajar di rumah, kita bisa mencegah atau memutuskan rantai pandemi COVID-19. Jadi, penting untuk kita belajar di rumah untuk mendapatkan dan menambah ilmu yang bermanfaat.